Hai guys, kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Faktor yang memengaruhi atau mendorong proses terjadinya interaksi sosial. Faktor-faktor itu adalah imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, empati, dan motivasi. Kita akan bahas satu persatu. Imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Imitasi adalah tindakan meniru sikap, penampilan, pembicaraan maupun gaya hidup orang lain. Proses imitasi pertama kali terjadi dalam pergaulan keluarga. Misalnya, seorang anak meniru kebiasaan orang tuanya dalam hal cara berbicara dan berpakaian. Imitasi juga terjadi ketika orang-orang muda meniru gaya berpenampilan tokoh idolanya. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Dalam proses identifikasi, manusia tidak sekadar meniru gaya hidup, tingkah laku, ataupun perbuatan sang idola sebagaimana dalam imitasi, tetapi ada keinginan dari dalam diri untuk menjadi sama dengan tokoh idola. Sugesti adalah cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Dalam hal ini, penerima sugesti akan menuruti kehendak pemberi sugesti tanpa berpikir kritis dan rasional. Kita semua tentu merasa prihatin melihat penderitaan sesama yang tertimpa musibah. Kita merasa seolah-olah berada dalam keadaan yang sama dengan orang yang bernasib malang itu. Perasaan yang timbul mendorong kita melakukan tindakan-tindakan yang dapat meringankan penderitaan mereka. Inilah yang disebut simpati. Empati adalah proses larutnya kejiwaan seseorang ke dalam kedukaan atau kesukaan orang lain. Misalnya, Anda mendengar berita menyedihkan mengenai nasib pengungsi akibat bencana banjir. Anda seolah-olah ikut merasakan penderitaan mereka. Anda tidak hanya merasa kasihan, tetapi juga merasa ikut sedih dan menderita. Berbeda dengan simpati yang mensyaratkan keterlibatan seorang individu langsung dalam proses interaksi. Dalam empati tidak ada proses langsung, akan tetapi kesadaran pikiran dan perasaan terbangun dalam kecenderungan yang relatif sama. Motivasi merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalistis. Motivasi dapat diberikan oleh seorang individu kepada individu lain, seorang individu kepada kelompok, atau kelompok kepada kelompok lain. Pihak yang diberi motivasi akan mengikuti kemauan orang yang memberi motivasi. Namun, dia tetap bersikap kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Berbeda dengan sugesti, perilaku orang yang menerima sugesti menjadi kurang rasional. Motivasi yang diberikan dapat berupa sikap, perilaku, saran, atau pertanyaan. Misalnya, Anda dipuji guru karena memenangkan lomba. Pujian itu memotivasi Anda untuk lebih giat belajar. Contoh lain, seseorang bekerja keras siang dan malam bertujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.